Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan menghantar kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31. Demikian firman-Nya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar menasihati kita, Allah di pihak kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita sadari bahwa walaupun kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan ataupun penderitaan, tidak berarti bahwa Allah tidak di pihak kita. Tidak berarti bahwa Allah membiarkan kita, Allah meninggalkan kita. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, kita harus tetap percaya, kita harus tetap meyakini bahwa Allah ada di pihak kita. Makanya kalimat selanjutnya berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah ada musuh-musuh yang akan melawan kita? Apakah ada penderitaan, kesulitan, pergumulan apapun yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, sebagai umat mari kita tetap menyadari akan keberpihakan Tuhan dalam hidup kita sebagai umat. Nah, kalau kita menyadari Allah di pihak kita, lalu apa yang dituntut dari kita? Ada dua hal penting. Yang pertama adalah kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Menghadapi para musuh-musuh kita kah, menghadapi pergumulan kah, menghadapi penderitaan kah, menghadapi kesulitan apapun. Kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi semuanya itu. Karena apa? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ada di pihak kita. Jadi artinya dia tidak akan mungkin membiarkan kita, tidak akan mungkin meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi menyadari keberpihakan Tuhan dalam hidup kita, harusnya kita meresponinya itu dengan kita tidak perlu takut menghadapi situasi apapun dalam hidup kita, bahkan menghadapi musuh-musuh yang model apapun. Kita tidak perlu takut dan gentar. Karena apa? Allah yang Maha Kuasa ada di pihak kita dan dia selalu siap untuk memberkati kita, siap menolong kita, siap melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya apapun. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa Allah di pihak kita, maka yang kedua yang dituntut dari kita adalah mari kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam menghadapi pergumulan apapun, kesulitan apapun. Kalau kita menyadari bahwa Allah di pihak kita, itu berarti bahwa kita terus percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya, pasti Tuhan berikan jalan terbaik, Tuhan pasti memberikan solusi terbaik terhadap pergumulan hidup saya, terhadap permasalahan hidup saya. Itu yang harus kita percayai dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi ketika kita menyadari bahwa Allah ada di pihak kita, mari kita terus belajar mempercayai pertolongan Tuhan di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang genting dalam hidup. Kita harus tetap percaya pertolongan Tuhan. Karena kita sadari bahwa ketika kita menghadapi tantangan ataupun kesulitan apapun, seringkali Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Bukan Tuhan membiarkan kita, Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau dia izinkan, pasti dia punya maksud, punya rencana yang baik dalam hidup kita. Minimal melalui pergumulan itu seringkali itu adalah bagian dari ujian iman dalam hidup kita. Dengan maksud supaya Tuhan mau mengupgrade iman kita, supaya iman kita semakin baik, semakin meningkat, semakin kuat, semakin teguh di hadapan Tuhan. Karena itu dia seringkali mengizinkan berbagai problematika dalam hidup kita. Tapi tidak berarti problem dan kesulitan itu menunjukkan bahwa Tuhan membiarkan kita, Tuhan tidak di pihak kita lagi.
atau Tuhan meninggalkan kita, tidak. Dalam situasi kondisi apapun juga Allah tetap ada di pihak kita. Kenapa Allah ada di pihak kita? Karena kita anaknya. Dia tebus kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Tidak mungkin dia membiarkan kita, tidak mungkin dia meninggalkan kita, tidak mungkin dia menyia-nyiakan kita, tidak mungkin. Makanya kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi mari kita terus percaya akan pertolongan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Karena kita percaya bahwa Allah selalu ada di pihak kita. Dan kalau Allah ada di pihak kita, pasti pada waktunya, pada saatnya, Dia akan menolong kita, memberkati kita, memberikan solusi yang terbaik dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami kembali bahwa Allah di pihak kami. Karena itu tolong kami supaya kami tidak takut menghadapi apapun. Dan tolong kami untuk kami tetap percaya pertolongan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.